Halo semua, kita bertemu pada sesi yang kelima, yaitu unsur pembatas pada bangunan tinggi. Pahami bahwa pada dasarnya pembangunan dan pengembangan bangunan-bangunan tinggi tidak bisa dilakukan di sembarang tempat. Ada faktor-faktor yang menentukan mintakat atau zona paling sesuai untuk pengembangannya. Bangunan gedung bertingkat yang dikembangkan secara individual. Secara internasional, bangunan tinggi yaitu antara 23 sampai 150 meter. Pencakar langit lebih dari 150 meter. Di Indonesia, bangunan gedung bertingkat rendah kurang dari 4 lantai, bertingkat sedang jika 5 sampai 8 lantai, dan bertingkat tinggi 9 lantai ke atas. Kemudian dari individual membentuk kelompok bangunan sampai membentuk klaster atau kelompok. Pembangunan secara individual, bangunan gedung dibangun satu persatu saling berlomba lebih tinggi sampai menjadi pencakar langit seperti di New York. Kemudian muncul pengendalian melalui peraturan zoning tahun 1916. Pengembangan secara serentak dan berkelompok yang membentuk klaster dan zona dikembangkan oleh Le Corbusier melalui Radiant City. Pengembangan kawasan bangunan tinggi dikendalikan dengan menggunakan kriteria terukur menurut Sirvani tahun 1985. Berikut ilustrasi penjelasan dari slide sebelumnya. Bangunan bertingkat dibangun secara individual dengan menggunakan struktur rangka baja. Kemudian gambar di tengah, bangunan bertingkat, bangunan-bangunan berlomba untuk menjadi yang lebih tinggi sampai pencakar langit. Gambar yang paling kanan, pengembangan dilakukan secara serentak membentuk klaster dan zona atau Radiant City. Menurut Sirvani, pengembangan bangunan ke arah vertikal ditentukan oleh kriteria terukur yang terdiri dari FAR, BCR, Building Setback, dan SEP yang membentuk selubung bangunan atau building envelope sebagai pembatas pengembangan secara 3 dimensi. Perhatikan 4 gambar di kiri. Itu adalah ilustrasi rendering 3 dimensi dari faktor pembatas bangunan tinggi yaitu SEP, Sky Exposure Plane, sehingga ketinggian bangunan, khususnya yang berdekatan dengan jalan, akan mengerucut ke atas seiring garis imajiner SEP yang mengaturnya. Sedangkan gambar di kanan mengilustrasikan secara 3 dimensi penerapan ketinggian bangunan pada suatu kawasan sehingga memiliki kesan bangunan-bangunan tinggi yang berundak-undak di kawasan tersebut. Peraturan-peraturan lain yang turut mengatur pembatasan ketinggian antara lain Perda, Peraturan Wali Kota, Arahan Rencana Tata Ruang, digunakan sebagai acuan untuk membatasi ketinggian bangunan gedung yang boleh dibangun, menurut Purwadio tahun 2006. Peraturan dan Rencana Tata Ruang merupakan pembatasan pembangunan ke arah vertikal, bersifat formal, yang implementasinya dituangkan dalam Surat Keterangan Rencana Kota atau SKRK dan IMB. Hal-hal yang diatur adalah KLB, tinggi bangunan, dan jenis penggunaan lahan. Ketersediaan lahan menentukan ketinggian bangunan. Metode untuk menentukan tinggi bangunan adalah dengan menggunakan ALO atau Angle of Light Obstruction agar terdapat pencahayaan alami yang cukup di sekitar bangunan. Berikut adalah ilustrasi dari ALO dan SEP. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu agar terdapat pencahayaan alami di sekitar bangunan. Berikut adalah ilustrasi Sky Exposure Plane menurut Perda Kota Surabaya nomor 7 tahun 1992. Lintasan terbang pesawat merupakan salah satu faktor yang membatasi ketinggian bangunan pada kota-kota yang memiliki bandara. Menurut De Chiara dan Koppelman tahun 1975, lintasan terbang pesawat membatasi ketinggian bangunan yang mempunyai jarak sampai 50.000 feet
atau 15,2 km dari runway berdasarkan klasifikasi. Bangunan yang berada pada zona inner horizontal surface dibatasi dengan ketinggian 150 feet atau 45,5 meter. Bangunan yang terletak pada outer horizontal surface dibatasi dengan ketinggian 500 feet atau 151,5 meter. Semakin dekat dengan runway, ketinggian bangunan semakin rendah. Berikut adalah ilustrasi rumusan perhitungan lintasan terbang pesawat. Ilustrasi tersebut menyerupai mangkok yang mengerucut ke dalam seiring dengan sudut mendaratnya pesawat terbang, sehingga ketinggian bangunan di sekitar bandara akan sangat terbatas. Ada contoh kasus arsitektur di Surabaya yang menunjukkan penerapan rumusan lintasan terbang pesawat atau KKOP. Contoh tersebut adalah City of Tomorrow atau biasa disebut CITO. Perhatikan perbandingan gambar kiri dan gambar kanan. Gambar kiri menunjukkan rendering 3 dimensi CITO yang memiliki tower 30-an lantai, sedangkan gambar kanan adalah CITO saat selesai dibangun. Tower tersebut mengalami pemangkasan, dalam tanda kutip, karena setelah diperiksa, posisi lahannya masih di dalam zona KKOP. Ini juga ilustrasi dari CITO yang sebelumnya memiliki tower yang tinggi, namun kemudian harus mengikuti aturan KKOP. Ini adalah akhir dari sesi kelima. Jika ada pertanyaan, Anda dapat menuliskan di fitur chat di My ITS Classroom dan konfirmasi via WhatsApp saya. Hal ini agar setiap pertanyaan di kelas tercatat di sistem dan bisa dibaca oleh teman-teman Anda yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di lain kesempatan.